Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novita Cahyanti dengan nomor NIM 43123110060. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan perencanaan media. Identifikasi media adalah proses mengenali dan memilih jenis media yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada audiens target. Yang kedua, perencanaan media itu apa sih? Perencanaan media adalah proses merancang, memilih, menjadwalkan, dan mengatur penggunaan media secara efektif untuk mencapai tujuan komunikasi. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa identifikasi dan perencanaan media adalah proses yang menentukan platform, jenis konten, dan pesan pemasaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan kampanye periklanan. Ini melibatkan pemilihan saluran yang tepat untuk menjangkau audiens target dan menyampaikan pesan secara efektif, serta memastikan efektivitas dan ROI yang optimal. Apa sih tujuan identifikasi dan perencanaan media? Tujuan identifikasi dan perencanaan media ada 4. Yang pertama, menentukan media paling efektif untuk menjangkau audiens target. Yang kedua, mengoptimalkan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, menyampaikan pesan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan efektif. Yang keempat, meningkatkan engagement dan respon dari audiens. Kemudian, komponen dari perencanaan media. Komponen yang pertama itu ada pemirsa atau audiens. Audiens atau target pasar adalah salah satu komponen yang paling berpengaruh dalam perencanaan media. Iklan yang dibuat sebaiknya ditargetkan pada kelompok yang tepat. Yang kedua ada tingkat konversi. Upaya pemasaran sebaiknya juga dibarengi dengan menentukan tingkat konversi. Melalui penetapan angka, pastinya bisa membantu para pemasar dalam menentukan target yang ingin dicapai. Hal ini juga bisa memudahkan mereka dalam menentukan strategi atau langkah yang akan diambil untuk diterapkan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada biaya pemasaran. Setiap pemasaran atau marketing pasti membutuhkan biaya. Oleh sebab itu, sebaiknya lakukan analisa terlebih dahulu terkait berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Jangan sampai ada elemen penting yang terlewatkan agar kampanye bisa berjalan efektif dan efisien, serta menghindari anggaran yang jauh lebih besar dari yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada frekuensi pesan atau jangkauan. Dalam media planning, komponen keempat ini dapat berfungsi untuk merencanakan kuantitas, periode, dan mengontrol seberapa sering pesan harus disampaikan pada audiens yang ditargetkan. Frekuensi di sini juga berperan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan telah mendapatkan perhatian dari audiens dan tidak membuatnya sebagai spam. Kemudian, langkah-langkah apa sih untuk mengidentifikasi dan merencanakan media? Yang pertama, ada menganalisis target audiens. Di sini menganalisis siapa sih mereka, dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan kebiasaan, media maupun lokasi. Yang kedua ada mempelajari karakteristik media. Contohnya misalkan kalau televisi itu untuk menjangkau luas, kemudian untuk sosial media seperti TikTok untuk anak muda, kalau brosur untuk promosi lokal. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi tujuan komunikasi. Sebelum ini kita harus mengidentifikasi dulu tujuannya, mau memperkenalkan produk, mengedukasi, atau meningkatkan brand awareness. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi kelebihan dan kelemahan media. Misalkan sosial media murah tapi perlu konsistensi konten. TV jangkauannya luas tapi biayanya lebih tinggi. Kemudian, langkah-langkah perencanaan media. Yang pertama, menentukan strategi media. Pilih media utama, prime media, dan media pendukung. Yang kedua, membuat jadwal media.
atau media scheduling. Kapan dan seberapa sering pesan disampaikan, contohnya harian, mingguan, ataupun musiman. Kemudian yang ketiga, mengalokasikan anggaran, budgeting untuk setiap media sesuai prioritas. Kemudian yang keempat, membuat konten sosial sesuai media. Contohnya konten Instagram beda dengan konten radio atau billboard. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Setelah kampanye berjalan, kita analisis efektivitas penggunaan media, apakah sudah sesuai tujuan atau belum. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah identifikasi dan perencanaan media adalah proses memilih dan mengatur media yang tepat untuk menyampaikan pesan pemasaran secara efektif. Tahap ini merupakan tahap yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan atau organisasi karena media yang dipilih pasti akan berpengaruh terhadap jangkauan target pasar dan juga volume penjualan. Selain itu, biaya juga perlu diperhatikan. Jika perusahaan salah memilih media atau tidak tepat sasaran, maka perusahaan bisa mengalami kerugian karena sudah keluar banyak biaya namun tidak berpengaruh apa-apa ke penjualan. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum.